BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, Jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di BTS. Bahas tontonan seru. Kali ini kita mau ngebahas film lumayan lama. Nama judul filmnya Kingdom of Heaven. Pasti ya hampir semua orang pernah nonton kali ya. Yang belum nonton deh. Tapi kebanyakan pasti tahu lah Ya, film kan ini. filmnya juga udah bukan film baru. Film Film dari ini kapan tahu? mengisahkan tentang perang salib di tahun 1184 kalau nggak salah, 84 ya. Segitu umur berapa Bing ya? Hah? Segitu umur berapa ya? 11 bukan 19. Oh. Iya. Tua banget dong lu kalau 11 udah lahir. Nah, ini disutradarai oleh Ridley Scott. Tuh favorit Eyuk tuh. Ini yang biasa bikin film kolosal. Ya. Dan dirilis pada tanggal 5 Mei 2005 di Jerman. Nah, di sini film ini banyak mendapat beberapa nominasi seperti Satellite Award for Best Original Score, European Film Award, Audience Award for Best Actor, dan lain sebagainya. Apaan lain dan sebagainya? Ya, satu lagi Teen Choice Award for Choice Movie, Lip Lock, buat si Orlando Bloom sama Eva Green. Dan Teen Choice Award for Choice Movie Actor Action, Orlando Bloom. Ini kayaknya aktor utamanya banyak mendapatkan award ya. Dia mendapatkan award, Diganjar piala. Nah, ini aktor-aktornya bagus-bagus nih ya. Benar. Yang tadi kayak gua sebutin, Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson pasti tahu lah ya. Filmnya sekarang lagi banyak banget tuh dia. Terus Edward Norton, Jeremy Irons, Ya. David Teulis, Martin Skokas. Oke, film ini berlatar belakang perang salib di tahun 1184 dan diakhiri kemenangan dari kerajaan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yoi, dia terkenal juga tuh. Salahuddin Al-Ayyubi ya terkenal raja yang singa gurun ya sebutannya. Ya pasti bukan kembang pasir Bing. Tapi emang dia tuh salah satu sebelumnya tuh sangat terkenal lah, komandan sangat terkenal lah di salah satu jazirah Arab itu kan. Waktu itu banyak banget tuh kerajaan kecil gitu kan. Yeah. Karena kan hidup mereka pasti masih nomaden gitu, jarak sama yang lain gitu. Yeah. Nah dia tuh salah satu yang terbesar lah namanya gitu, baik di kalangan Muslim dan di kalangan Eropa sendiri, karena dikenal wise lah, bijak gitu, nggak gegabah gerubuk, nggak main bunuh segala macam gitu. Kalau dia rasa maksudnya udah nyerah, udah selesai gitu, terkenal di situ. Makanya dia banyak banget pengikutnya, 200.000 orang di Damaskus. Sekarang apa ya Damaskus ya? Damaskus. Apa? Sekarang apa ya Damaskus? Iran bukan ya? Iran ya? Irak. Iya, pokoknya sono lah, lupa gue. Pokoknya namanya dulu Damaskus kan. Nah, ini sebenarnya melatar belakangi perang ketiga perang salib, kan ada 8 periode perang salib. Nah, ini perang ketiganya. Ya, kalau dari pandangan ini kedua dan ketiga, Bing. Enggak, ini perang salib ketiga. Kedua dong. Ketiga. Kan perebutan kembali Yerusalem ke Salahuddin itu kedua. Ketiga yang si King Raja Charles. Richard maksud gue. Itu ketiga. Itu berhasil dipertahankan. Tapi dan dimenangin lagi sama pasukannya si Salahuddin. Di artikel sih ini runutannya kedua. Ini kedua. Bebas lah, masing-masing artikel. Lu mau percaya yang mana terserah. Ya, periode perang salib memang banyak banget sih soalnya ya. Iya. Tapi kalau nih fakta nih, di kalangan Muslim nggak ada loh catatan tentang perang salib. Ya, sebenarnya di kalangan orang Kristen pun sebenarnya penyebutan perang salib ini pas
udah selesai semua perang salib. Iya memang nggak, maksudnya istilah bukan istilahnya ya, Crusader itu ada, maksud gua kejadian apapun yang di Yerusalem itu di catatan orang Muslim itu bukan suatu hal yang besar. Iya. Bagi mereka kaum Eropa yang datang, mau Prancis, mau Inggris, mau Jerman, yang gabung satu untuk jadi perang salib naklukin Yerusalem, itu buat mereka besar. Karena diiming-imingi masuk surga. Iya, karena apa namanya, istilah selain perang itu juga mereka mengatasnamakan tuh perang Tuhan gitu. Jadi maksud gua dari angle yang Muslim nih perang biasa aja nih. Gitu. Karena yang ikut perang di situ tuh yang terbesarnya memang si Salahuddin itu doang. Maksud gua perang-perang lain di Timur Tengah tuh lebih banyak dan lebih besar ketimbang perang salib itu. Makanya itu tuh nggak ada apa-apanya, maksudnya dari segi jumlah ya, yang berperang gitu kalau untuk Muslim. Tapi buat mereka besar karena bawa misi kan. Tapi adalah gue pernah baca buku sejarah Islam gitu memuat memang perang salib, tapi lebih diutamain itu perang salib ke-1, ke-2 sama ke-3. Yang sisanya jarang disebut. Yang kan ada 8 sampai 9 periode kan, ya kan? Inian perang kan. Nah, kebanyakan tuh yang disebut sampai 1 2 3 doang sih. Dan paling fokus tuh di 1 sama 2 karena kan di situ Yerusalemnya ya, kalau kita dipusatin kan di Yerusalem, bagaimana si tentara Islam itu merebut lagi Yerusalem. Kalau di ketiga kan cuma mempertahankan Yerusalem kan setelah direbutkan kayak gitu. Kalau di buku sejarah Islam gitu, bacakan 1 2 3. Dan sebenarnya kalau perang salib ini Kristen cuma menang sekali doang kan? Enggak sih, ada kalau dari, karena kan sebenarnya tempatnya pun beda-beda ya, nggak cuma di Yerusalem. Enggak, kalau kita ngomongin yang Yerusalemnya cuman bersekali doang merebut Yerusalemnya. Yang pertama, yang kedua kan direbut, ketiga dia kalah, keempat juga masih bisa dipertahankan sama tentara Islam lah, kayak gitulah. Nah, di sini di film ini menurut gue dari segi pemilihan dialognya ya, katanya tuh bener-bener apa ya, bener-bener padat. Artinya nggak ada dialog yang sia-sia. Kan kalau film-film kebanyakan tuh ngomong ngalor ngidul, ngomongin apa gitu kan. Kalau ini tuh enggak. Jadi kalau menurut gue pinternya siapa tadi, Ridley Scott siapa? Ya saudaranya ini. Ini dia ingin, karena ini film sejarah kan ya. Jadi tokoh-tokoh yang sana kan sebenarnya benar-benar based on true event gitu kan. Nah, mereka itu kan pasti berkarakter dong. Nah, mereka si saudaranya ini nimbulin si karakternya ini dari dialog itu. Bagusnya film ini menurut gue. Jadi dia nggak harus tampil lama untuk orang tahu karakter kayak gimana. Karena kan film panjang nih. Dan setiap fokusnya kan si di Baliannya doang kan. Gitu. Nah, Balian itu fiksi bukan kalau nggak salah? Fiksi. Iya. Ya maksudku, tapi orang-orang di luar situ kayak Godfrey, kayak si Guy Leschenion itu sebenarnya itu asli. Gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, gue tadi sempat baca juga kalau ya memang ya tidak semua filmnya, di film si Kingdom of itu karakternya masuk. Ada beberapa karakter juga yang nggak ada di film itu sebenarnya. Kayak ada satu sosok, gue lupa nama siapa itu, yang di perebutan tahta kerajaannya di si Yerusalem itu. Dia berantem sama si guy yang dari Prancis itu loh. Lucinon. Itu namanya susah gue mau nyebutin. Guy something lah. Itu sebenarnya dia kalau ada perebutan tahta sama salah satu kerajaan Kristen di bukan di kerajaan. Siprus, di Siprus. Iya, bukan kerajaan, apa namanya? Tokoh lah ya. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya ada ini juga. Ya mungkin itu jadi inspirasi. Kalau di film ini kan dia juga ngomongin soal kekuasaan kan. Iya, banyak. Ketika raja, aduh lupa gua siapa, bukan Philip, siapa yang kena kusta itu? Edward. Iya. Edward. Bukan. Edward Norton yang meranin. Yang jadi raja yang kusta itu kena kusta. Baldwin. Ketika dia wafat kan, di toko si ini nih, si Balian ini kan ditawarin kan, lo mau nggak gantiin gue gitu, lo nikahin nih adek gue gitu kan. Cuman itu dia kenapa gue bilang kuat banget karakternya. Si Balian ini mas stick emang dari pendirian dia pertama gitu. Apalagi kan dia udah secara pertemuan singkat sama bokapnya tuh si Godfrey. Kan itu dia harus disuruh jadi ksatria yang harus ya pokoknya orang bener lah gitu. Bener-bener ksatria, bukan lepas dari intrik politiknya elit. Nah sampai ditawarin sama si Balian itu dia tetap kekeh kan, gue nggak mau nikahin lu cuman gara-gara kekuasaan aja politis, gitu. Iya itu dia karakternya tuh anjing banget sih menurut gue. Dari sampai lu tahu nggak karakter si orang gereja yang di
kerajaan itu. Yang pas di Yerusalem apa pas di Yang Yerusalem, yang di kotanya si Kerak ya. Karak. Kotanya si Balian tuh Ya. ada dan dia tuh tiap dialog tuh kayak Allah mencerminkan gereja yang pengen menang sendiri dan mengatasnamakan Tuhan untuk keuntungan pribadi gitu. Iya. Sampai sampai terakhir yang ada mayat dibakar tuh, yang dikumpulin karena perang yang dari Salahuddin. Iya. Kan ada juga dialog situ tuh kan. Kalau ini sebenarnya lo ngelawan Tuhan nih lo. Iya. bakar ya. Cuman kan nih ada bakalan demam kalau misalnya penyakit lah kalau mayat dikuburin secara proper atau gitu. Ya sebenarnya memang di setiap dialog ini banyak sindiran-sindiran buat kalangan agama Kristen ya, maksudnya kayak kayak siapa Crusadernya tuh pemeran utamanya banyak dialog yang gua nggak percaya Tuhan, gua nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak menemani gua atau enggak gitu kan. Jadi ada sosok orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk perang, God's will gitu sih ngomong gitu mulu kan. Iya. Tapi karakternya jahat, kayak si Gay ini. Ya. Dia kan wah kita Tuhan lawan Muslim segala macam gitu kan. Nah yang satu lagi yang lo bilang tadi, kan jenderal sama tuh setara tuh. Siapa namanya ya? Bukan Godfrey mah bokapnya si Balian ya. Oh, Tiberias. Ya. Nah, Tiberias itu bawahannya si ini. Dia pengawal raja. Iya, bawahannya setara si lah sama raja. Gay itu. Iya. Nah, sedangkan dia tadi lo bilang, dia orangnya bijak kan, maksudnya ngapain sih lo keluar ngadepin Salahuddin sekian banyak orangnya kan. Iya. Jauh dari air segala macem gitu. Maksud gue karakternya kan bertolak belakang nih. Iya. Cuman kalau kita kaitin sama agama beda juga. Yang pertama kan dia ngomong apa itu tadi ngomong Tuhan udah nggak bersama dia lagi. Iya. Iya, yang itu kan sama Tuhan banget kan. Iya. Cuman begitu orangnya. Gitu. Karakternya kuat banget sih di film ini semuanya. Ya, dari awal aja tuh yang mulai kan yang pas si Godfrey mau ngambil si Balian ya. Pas mau ngambil Balian kan, lu udah pernah pengalaman perang belum? Kan dia sebutin tuh, iya gue pernah perang di sini terus dari tuan ke tuan. Iya. Tuan. Yang ini perang berikutnya, perang ini lebih keren lagi. Yang ini Tuan. perangnya Tuhan sama Tuhan. Anjir gua. Bayarannya cocok kok. Iya. Bayarannya cocok nih perangnya dari Tuhan ke Itu Tuhan. kan nyentil banget. Iya, itu gue bilang anjir nih. Benar. Sedangkan si Doi polos kan ketika dia habis bunuh kakaknya yang jadi pastor ya, pendeta di gereja. Dan dia ikut perang itu emang benar-benar menebus dosa. Kan alasannya sama si Godfrey. Iya. Godfrey kan juga mau menebus dosa. Itu kan cuma iming-iming dia doang buat dia ikut. Iya. Benernya mah dia tahu sebenarnya. Jadi melalui film ini dia tuh seakan-akan membantah klaim Kristen kalau ini perang agama. Iya. Padahal wilayah lah. Perang aja udah ekonomi, politik, apaan lagi? Perdagangan kan, ya duit, perang latar belakang perang kekuasaan. Kan gitu si Godfrey-nya bilang, "Ya lu di sini yang tadinya lu orang biasa, lu di sana bisa jadi raja." Semuanya bisa terbalik gitu maksudnya. Iya, lu orang di sini orang miskin, di sana lu bisa jadi orang kaya. Iya. Jadi intinya yang ditawarin perjalanan spiritual, aslinya mah cuman konflik kepentingan aja. Kepentingan raja-raja Eropa. Iya, jadi bahkan di sini kalau misalnya sekarang ada yang masih bilang Palestina Israel tuh ngomongin agama, enggak juga ya. Ya sebenarnya konfliknya sama aja dari dulu sampai sekarang, bicaranya soal ekonomi, politik, konfliknya itu aja sebenarnya. Cuman kan jadinya dibawanya ke ranah ideologi ya. Karena itu yang bisa ngedrive orang percaya bahwa ini benar-benar perang yang untuk kepentingan mereka gitu loh. Aslinya mah ya balik lagi kayak tadi, perang segelintir orang lah, kepentingan, intinya konflik kepentingan aja kan. Emang pemantiknya yang kalangan barat itu beralasan kalau waktu mau ziarah ke Yerusalem dibatasi sama Raja Islam. Itu alasan pertamanya. Cuman pas udah kesini-sininya ya ada tanah pada ngamprak, nggak ada yang punya, ya udah gua ambil Yerusalem, ya gua ambil. Ya karena udah namanya dapat kekuasaan yang di tempat asalnya dia yang bukan apa-apa. Iya. Yang ngiler lah. Bahkan si adiknya si Baldwin ini dia ratu 3 kerajaan kan. Ya. Si Eva Green ini.
Sibil. Emang apalagi kita ngomongin Yerusalem tuh kota unik ya, maksud gue. Di sini ada nggak sih kota, maksudnya perebutan daerah aja di sini suku sama suku kan? Di antara agama loh. Iya kan? Karena emang kota 3 agama di situ kan. Iya kan, makanya kan yang kerennya adalah dari film itu juga ada yang bilang kan, si Baliannya kan, ya semua orang berhak di sini sebenarnya kan. Ya lu coba kepentingan lu yang Kristen beribadah juga di sini kan, yang Muslim juga beribadah di sini, yang Jewish juga beribadah di sini gitu loh. Memang sebenarnya kota bukan punya siapa-siapa kayak gitu. Iya, karena atas dasar salah satu yang benar, jadi kayak di klaimnya Kristen kan yang gospel glory itu kan, jadi dia setiap naklukin kota udah pasti bawa agama. Iya. Gitu. Caranya penaklukan semua sih kalau menurut gue, gayanya mereka ya, gayanya tentara Kristen ya. Perang Salib 1 ya kalau nggak salah, itu juga kan sebenarnya buat ngehalang perkembangan Islam di Eropa sebenarnya. Iya, makanya kan jadinya kan gereja Katolik bilang itu ngajak prajurit lah ya atau warga untuk perang salib itulah intinya, itu untuk perang salib itu. Ya memang itu ya perang ideologi sih kalau itu mah kekhawatiran gitu. Ya perang karena penguasa raja-raja Eropa pada takut kalau misalkan dikuasain sama Islam ya. Waktu itu kan memang posisinya di zaman itu kiblat kayak gaya hidup itu kan ke Islam, belum ke barat. Lagi ke timur ya, lagi ke timur. Kayak misalkan para pujangga Eropa kan mereka bakal keren kalau bisa bahasa Arab gitu, maksudnya pakai bahasa puitis dengan bahasa Arab. Karena memang perkembangan budaya itu lebih dulu di sana, di Timur Tengah. Eropa tuh jauh. Ya, jauh, tapi makin ke utara maksudnya perkembangannya makin menurun gitu. Maksudnya makin kurang maju ketimbang yang daerah pusat, daerah Timur Tengah gitu. Nah, kepentingan politik dagang juga sih, karena waktu itu kayak rempah-rempah tuh masih dikuasai sama timur gitu. Ibaratnya Timur Tengah itu pelabuhan ibaratnya ya, lo kalau mau ke barat, lo mau ke timur, itu sentralnya. Bentengnya sentralnya di situ kan. Misalkan rempah-rempah itu kan dari Asia kan, orang-orang Cina atau enggak orang-orang Arab yang ke Asia tahu tempatnya di mana gitu kan. Otomatis Eropa kan ini susah juga nih gitu kan, gua kalau caranya begini terus otomatis yang namanya kerajaan Islam harus gua geser gitu, gua kecilin supaya gua bisa nguasain dunia gitu kan. Ini kan sebenarnya perang salib ini selesai pun kan sebenarnya bergesernya kan orang-orang Eropa pada bisa ke timur semua tuh. Setelah itu mereka bisa masuk daerah sana ya. Akhirnya makin lama makin ke timur ya. Iya. Columbus juga ada yang nyebut Columbus tuh salah satu pasukan perang salib yang terakhir. Iya, yang diketahan di Mongol ya. Iya. Nyampe ke Mongol tuh dia tuh. Jadi kalau menurut gue orang itu kadang-kadang suka salah kaprah gitu kalau ngomongin konflik. Misalnya Palestina gitu kan. Iya. Ya yang namanya perang salib ini kan yang secara klasik ya dengan kerajaan itu kan berakhir ketika munculnya era negara kan. Iya. Di mana di situ jadi antara di daerah Afrika Utara sama Asia Barat itu rebutan antara dua negara waktu itu, Inggris sama Prancis. Ya kan, yang pada akhirnya efek dari perang dunia kedua pertamanya yang Yahudi dibantai-bantain sama Nazi. Dua. Iya, setelah itulah akhirnya dia bawa balik kan si Zionis lah istilahnya, itu kan pulang ke tanah asal. Itu baru didiriin tuh negara Israel. Tapi waktu di film ini Yahudi tuh nggak terlalu pinter juga ya. Karena belum nonjol. Belum nonjol karena mereka tuh selalu jadi pihak ketiga di antara perang Islam Kristen. Tapi dia kan di mention juga ada Jewish tuh ada di situ ada di Yerusalem. Tapi memang tidak menonjol karena kan perangnya juga perang antara Katolik dengan Islam kan, bukan antara Jewish gitu loh dengan Islam.
Karena kenapa waktu itu menurut gue Jews itu nggak begitu maju, karena kan mereka kiblatnya cuman 12 sukunya dia itu, yang keturunan itu. Nah 12 suku itu yang dia nggak bakal bisa nambah dari keturunan lain. Bahkan anaknya si siapa yang ya Ibrahim yang pertama tuh, Ismail tuh, dia nggak mengakuin kalau itu saudara mereka, karena dia lahir dari istri yang budak pertama gitu kan, Siti Hajar. Gitu. Jadi mereka tuh terkucilkan dirinya mereka sendiri dengan membatasi bahwa mereka itu hanya keturunan 12 orang itu aja. Sedangkan yang sukunya Ismail gitu yang menghasilkan bangsa Arab, ya mereka ya makin lama makin besar lah. Jadi yang ributnya ya mereka sama pihak Kristen gitu. Yahudi makanya nggak begitu, nggak terlalu nonjol, karena nggak ada prajurit juga, nggak ada pasukannya. Gitu. Ya mungkin karena waktu itu posisi Islam lagi kuat kali ya, jadi mikir juga nih gue orang di tengah-tengah keramaian Islam nih gitu. Kalau muncul bundir berarti kan. Iya, malah sialnya bagi mereka itu kalau misalnya dia hidup di bawah kekuasaannya Kristen dibantai. Tapi kalau di bawahnya Islam kayak di Spanyol tuh Andalusia. Itu mereka benar-benar kayak nih dibiarin aja gitu. Kayak citizen di bawahnya aja, maksudnya tetap dikasih hak buat makan, buat apa gitu. Lu bayar pajak yang penting. Yang penting bayar jizyah gitu. Bukan pajak, jizyah gitulah. Kayak gitu. Makanya mereka lebih pas zamannya Salahuddin aja yang Yerusalem kan, mereka tetap bisa beribadah kan. Iya. Ya kan ya kalau gue bilang ya di film ini lumayan mencerminkan ya orang Islam yang sesungguhnya sesuai ajaran ya, maksudnya ketika ada orang tua, anak kecil, perempuan, orang tua yang nggak bakal diusik gitu. Iya. Kalau lu pasukan nyerang gue ya gue serang gitu aja. Iya, benar. Jadi ibaratnya mencitrakan bener-bener gimana. Soalnya kan yang kita terima nih informasi nih selain dari buku sejarah ya, kayak film-film kayak apa gitu tentang yang disebut Muslim itu kan ibaratnya kayak enemy state banget gitu kalau film Hollywood kan. Betul. Teroris apa segala macem gitu. Tapi di tahun 2005 kan lumayan kenceng juga masalah teroris, dan keluar film ini tuh kayak ya lumayan membantu. Kalau nggak salah emang buat counter itu, bukan counter, ibaratnya lagi momen-momen kayak begitu. Nih film dikasih nih buat masyarakat dunia nih. Iya. Iya, suruh melek, nggak ada tuh konflik agama tuh nggak ada. Konflik kepentingan ya ada. Iya. Basicnya di sana meluas tadi. Ideologi cuma buat meyakinkan doang bahwa ini benar. Justifikasi berarti ya. Iya. Dan bahkan gue pernah baca tahun ini tuh bener atau enggak, pokoknya ada beberapa sekumpulan Templar nih, Satria Templar, Yodis dan kawan-kawannya nemuin tabutnya Musa. Perjanjian lama yang saat ini orang Yahudi nih nggak megang itu. Apa yang sekarang ini bukan yang aslinya, gimana gua nggak tahu deh. Pokoknya yang jelas, jadi ketika pasukan Kristen menguasai Yerusalem, otomatis kan kayak arsip-arsip apapun itu bentuknya yang berbau sejarah mereka di kota itu. Iya. Mereka yang ambil itu, amanin itu. Jadi bisa aja dikemas lagi sama mereka kalau diatur ulang lah citra di kota itu gitu. Iya. Yang makanya beberapa orang dari Templar ini, kalau nggak salah dari yang gue baca itu, dia salah satu pendirinya itu yang Freemason atau Illuminati itu. Jadi Illuminati dan Freemason itu mulai dari Satria Templar yang melakukan perang salib. Setelah perang salib usai kan? Iya, harta-hartanya pertemuan tuh mereka yang kuasain nih. Itu informasinya kaum yang Yahudi ataupun orang yang sana yang tinggal di Yerusalem. Ya, gua tahu itu. Jadi sisa-sisa Templar yang bergabung untuk memerangi, cuman bukan dengan cara perang konvensional, tapi dengan cara-cara yang ya lebih intrik lah. Iya, main di balik layar ya. Iya, mereka tuh udah akhirnya jadi invisible hand di setiap isu atau momen yang terjadi di dunia. Iya. Ya gitu. sampai sekarang akhirnya. Ya mungkin keturunan-keturunannya gitu. Soalnya emang sampai sekarang pun ya namanya beda agama pasti
nggak bakal sama lah ya. Maksudnya ya yang sono ngerasa bener, yang sini ngerasa bener, sama-sama ngerasa bener, cuman dengan pandangan-pandangan masing-masing agama gitu kan. Cuman pada intinya gue ngeri salah ngomong. Ngomong aja kan Sensitif tinggal ya, Dika. Iya. Ya maksudnya di film ini pun gitu kan. Ya kalau gua ngelihat ya sutradaranya tuh selalu kayak terlalu menyindir banget ya agama, ya karena porsi Katoliknya besar ya, maksudnya yang di iniin tuh dialog-dialog tersebut tuh banyak menyindir ya keagamaan Kristen pada waktu itu gitu kan. Ya membuka pikiran sih ke penonton kalau agama Kristen itu enggak bukan baik ya, baik terlalu inilah sempurna lah ya enggak sempurna itu gitu. Orang-orangnya pun juga mengatasnamakan agama untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Bahkan aktor ataupun tokoh yang sifatnya agamais di film itu tuh selalu kontra sama profesi dia gitu. Kakaknya Balian nih kan, dia bilang pertama nggak datang pemakaman bininya, ternyata datang. Tahu bilang enggak, tahu ya memang datang, terus bilang katanya kepalanya diputus penggal gitu kan. Terus kalung bininya diambil. Ya sekarang dia nyeting si Balian pergi aja kan buat nguasain aset. Itu dari maksudnya dari hal kecil gitu kayak udah diliatin juga yang ya dikasih sudut pandang lah gitu, maksudnya kita tuh penonton udah dikasih sudut pandang sedikit sampai pada akhirnya klimaks di perang gitu. Bahkan sampai si gayanya itu dia ngebantai karavan rakyat biasa yang jalan kan, bukan pasukan kan. Bukan pasukan. Nah dia mengatasnamakan itu God's will, ibaratkan kehendak Tuhan. Dengan pedenya dia ngomong mereka bawa senjata. Ayo serang. Padahal karavan lagi lewat doang. Iring-iringan doang. Nah makanya maksudnya dan menampilkan Islam tuh ya lebih baik daripada Kristen gitu, ditampilkan seperti itu. Maksudnya kayak Salahuddin tuh nggak bakal datengin lu kalau nggak diusik gitu orang-orangnya gitu. Kayak misalkan karavan pedagang ini kan tujuannya berdagang gitu kan, dan kita punya perjanjian ada perjanjian perdagangan dan perdamaian kan. Nah kenapa lu bantai tanpa alasan gitu. Makanya yang pada puncaknya adenya Salahuddin Al-Ayyubi ini kan dibantai dibunuh. Dan Salahuddin mengirimkan surat memerintahkan untuk menyerah. Ya kan, udah serahin aja, udah nggak ada ini lagi, udah nggak bisa toleransi lagi berarti kan sampai situ. Malah dipenggal tuh messengernya. Karena harusnya nggak usah ngomongin agama apapun ya kan, nggak usah ngomongin suku apapun, ketika namanya messenger dilindungi lah. Ya kayak diplomat lah ya. Ada visa diplomatik. Ya mereka dilindungi secara hukum militer, hukum ya diplomatik, ya apapun itu ya. Ya tapi kan ini perang bro. Udah nggak mandang hukum lagi kalau udah undang-undang perang ada. Enggak, soalnya ini kan undang-undang perang ada Jo. Dari zaman dulu ada undang-undang perang. Karena mereka bawa misi penyampaian pesan, dan pesan itu harus balik gitu. Ketika dia dibunuh pesannya sih balik, cuman jadi non verbal kan. Ini kan karena kebodohan si raja baru ini nih, Guy de Lusignan ini. Iya yang tamak. Tamak udah gitu pas ketangkep dikasih ARS, akhirnya digoblok-goblokin kan sama Salahuddin. Raja nggak bakal ngebunuh raja, makanya lu belajar dong sama raja yang kemarin kan digituin. Iya. Nah, makanya kan dia bilang juga, udah lu sini gue tangkap dulu deh, belajar sama raja yang benar. dia bilang gitu kan waktu diiniin. Iya, cuman diarak pakai keledai cuy. Itu kan pas terakhir buat dipamerin. Siap lagi si Balian tokonya keren banget sini ya. Ya di sini emang saya hyperbolic itu. Dia emang aslinya kan mekanik pas perang ya. Siapa? Balian, makanya Balian itu kan pandai besi, emang bapaknya kan pandai besi juga. Pas ditanya pas waktu itu dia di perang ngapain, dia ini strategi.
Makanya dia bikin apa yang buat kontra perang kan waktu itu, buat defense-nya yang batu dicat berapa jarak berapa meter. Oh, 400 meter, Iya, 300, terus kan 150. buat jarak Ya efektivitas. taktiknya dia lebih bagus gitu. Iya, iya. Bahkan kan di film ini digambarin Salahuddin nanya kan, ini siapa nih orang nih yang pertahanin kota ini nih gitu. Tapi kan pada akhirnya si jenderalnya Salahuddin ya berarti ya. Ingat kan gua hampir kalah nih waktu itu sama Mark Iya, Gatiss, yang awal dia nyampe. Iya itu si Godfrey of Ibelin, dia ingat babenya ya kan. Ya gua hampir kalah dulu perang sama si Godfrey Ibelin nih. Bapaknya. Iya, Bapaknya. babenya. Oh, Ibelin. Oke dia. Itu dia kenapa ingat. nggak lu bunuh gitu kan. Ya Mungkin gua saya harus dapat apa? guru yang beda. Guru yang yang beda, beda. iya. Ya itu dari situ aja udah di ini ya, udah Menunjukkan- ditunjukin lagi ya bahwa memang Sisi Islam lebih baik. iya. Penggarapannya gitu. Ya. Tapi ya keren dalam si siapa Ibelin ini dari awal juga sebenarnya udah Balian Ibelin. iya apa Balian of Ibelin. Ya, Balian of benar. Ibelin ya. Iya si Baliannya maksud gue dari awal nyampe juga udah nunjukin apa kebesaran hati sih, ya kan? Yang dia nyelamatin si jenderalnya itu kan. Iya. Sampai pada kayak udah ntar kebaikan lo nyampe kok ke musuh lo kan. Memang Gitu. si Balian ini pertontonkan memang sosok yang benar-benar bijaksana dan bisa memimpin sesuatu gitu. Iya, Memang iya. karakter yang bisa memimpin gitu. Dan dia kebetulan dia juga pekerja juga kan, jadi pas nyampe nggak ada air ya kan, digali sendiri Digali, dia bikin sistem irigasi lah di Iya. kampungnya kan. di sawah, bikin Iya. di sawah. Dia tidak menganggap orang-orang itu sebagai budak dia gitu, meskipun itu budaknya dia gitu kan. Karena dia based on budak juga, maksudnya Iya. based on Komuner lah. rakyat sendiri. Kelamaan jadi rakyat jelata Iya. di Perancis. Ya jadi rakyat biasa. Jadi dia tahu lah ya untuk berinteraksi ya nggak bisa kayak gitu lah ya. Ikut turun. Gue bangun bingung kan. tuh, tapi sama siapa Sibila ya? Iya, Sibil. Sibila. Sibila. Si Eva Green itu. Iya, Sibil. Ya dia mungkin adanya raja ya, cuman jadi bebas aja gitu, datangin kerajaan apa wilayah orang, Wengki mah yang punya tanah ya kan. Balik nginep situ apa kan. Kagak nyariin juga lakinya, nggak ngirim messenger nggak Ya, apa. itu kan Karena sebenar- pas sebelum itu dia belum merit kan. Tapi kan udah disebut udah istrinya married sih. itu. Tunangan baru ini doang, sebelum datang tuh belum merit. Itu udah dimeritin sama emaknya. Udah, itu kan udah suami Bukan istri. Iya. belum merit mereka. Udah suami Udah. istri. Udah merit kan dia janda nih si Sibile kan janda punya anak Ada satu. punya anak Iya. satu yang akhirnya punya penyakit juga kan. Iya, lepra Iya. juga. Nah, udah dimeritin tuh sama si Guy Nah itu ada rumor juga tuh. Itu merit something. karena politik sih sebenarnya Ya sama kan gay. pasukannya kan banyak kan Gi. pasukan Guy. Gimana sih Gi. jadi gak enak juga tuh nyebutnya. Gue Ya gue delusionon. itulah. Kalau sebut pasukan Guy gak enak juga, ngeri juga. Anjing pasukan guys. Benderanya ungu. Ungu apa benderanya pelangi. Pelangi kan kibar di Ada perang. juga Iya enggak maksudnya kan iya kan pasukan yang di Yerusalem kan mayoritas banyak kan dari pasukan Goy. Delusionon. Ya, itulah. Iya. Karakter kuat banget sih masing-masing tokoh di film ini, yang apalagi di pasukannya Godfrey tuh kecil tuh tapi apa ya? Solid. Pasukannya kan nggak banyak ya, Solid. tapi nggak merepresentasikan banyak ini. Dia kan nggak sama orang Nordik tuh yang gondrong. Ya, Jerman. Iya. Jerman juga ada tuh yang Ya pas orang pertama. Jerman sama orang Moor, Iya, orang Mor. orang hitam. Bangsa Mor. Di situ gua ngeliatnya Ini tuh orang, maksudnya kayaknya kan kalau siapa? Bapaknya Godfrey ini kan dia memang sama orang Islam tuh biasa aja gitu. Makanya dia menunjukkan si Godfrey ini pasukannya tuh salah satunya ya seorang hitam ini ya orang Islam Iya, kan, iya. karena dengan gaya pakaian perangnya yang pakaian perang Islam Iya, gitu. iya, pakai Timur Tengah. makanya dia disebutnya pemimpin Ibelin kan, bukan maksudnya bukan bagian dari Crusade sebenarnya, Bukan. cuman emang ditempatin di situ aja. Dia kan dikatakan pengkhianat Kristen karena berkawan Iya. dengan Islam. Iya, di situ aja deh bertemannya nggak boleh ya. Jadi yang lebih radikal siapa sebenarnya sih?
Di film ini ya. Iya film ini. Ya Balik lagi sih kalau Balik ngomongin lagi. agama mah ada yang baik ada yang benar lah gitu kan. Masing-masing. memang di film ini menampilkan keradikalannya tuh jelas banget gitu. Siapa yang radikal gitu. Iya, jadi iya. Radikal tapi di belakangnya tuh ada intrik gitu. Ya ujung-ujungnya ya buat nguasain harta, tanah. Berarti bisa dibilang radikal sekarang ini kayak gitu juga. Ya, intinya karena konflik kepentingan aja lah. Iya. Lo Iya jangan ngelihat isunya deh gitu. Lihat siapa Iya. yang ngomong deh gitu. Iya, ya kan? iya betul. Ketahuan kok kepentingannya apaan. Iya. Ini aja di konflik ini kan ibaratnya hampir dimasukin ke kitab kan. Iya kan? Iya. Sampai ada ininya lah. Ramalan. Iya. Kalau ini bakal kiamat kalau si Israel Palestina damai. Itu bener gak sih? Wallahu alam lah. Kalau- itu mah. Enggak kalau di bener ada di Kalau kitab masih. misalkan kita narik dari suatu catatan ya, Hmm. maksudnya misalkan catatan hadis gitu ya. Hmm. Ya itu kan sebenarnya kalau gua lihat masih jauh dong kemungkinan masih jauh. Apanya damainya? Heeh. Iya enggak maksudnya benar-benar tertulis gak kalau itu damai terus kiamat. Bener ada itu isinya kayak gitu. Hadis. Di hadis itu kalau nggak salah nih ya, Hmm. ini gua cuman dari pemikir Iya, maksudnya yang apa lo gua tahu ingat aja, gua ya. ingat ya. Nanti kalau misalkan siapa tuh keturunan Nabi Muhammad, Imam Mahdi. Mahdi. ya siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ada Hmm. dan dibaiat sama orang, maksudnya sama orang Islam gitu kan. Imam Mahdi ada, terus nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa itu kan yang fungsinya nanti mereka Nabi Isa itu menghancurkan salib yang ada di dunia. Iya, Bunuh-bunuhin babi. dan dia ikut jadi di bawah pasukan Imam Mahdi itu. Makanya di situ nanti ada damai. Jadi orang-orang yang di luar agama Islam pada masuk Islam semua. Ikut si Imam Mahdi ini kan. Ikut Iya. karena saking kuatnya Islam akhirnya mereka ikut dan percaya kalau Nabi Isa itu bahwa orang Islam juga gitu. Iya. Nah, cuman setelah Di Nabi situ Isa- damainya ya. Di situ setelah Nabi Isa Mungkin wafat, bukan damai kali, konfliknya udah berakhir gitu. berakhir karena Islam semua. Iya. Nah, pas Nabi Isa wafat nanti Hmm. gitu kan pada murtad lagi. Baru itu hancur. Itu kayak si pastor yang di ini yang pas udah mau nyerah, udah kita masuk Islam aja. Iya. Iya. Ada. Tobat tuh. belakangan. Ada. Iya. Tahu itu Oh. gua kocak tuh pas nonton. Sialan nih. Benar-benar cari aman tapi caranya lucu sih menurut Iya. gue. Dia kan Udah kita beralih keyakinan masalah ini belakangan. tobat belakangan. Gitu. Dia kan kompor meleduk waktu Iya. mau perang. Iya. Lalu sampai akhir kan si Baliannya juga sama kan Sampai satu kota digilirin satria sama dia. iya. Itu Balian kalau nggak bijak banget itu udah kebelah tuh palanya dia tuh. Berisik banget lagi lagi Oh, pusing ya kan. Lagi Iya. pusing. Tapi ya pada akhirnya kan si Balian juga keren kan ketika ditanya emang lo bukan ngebaik apa lo jadiin warga biasa kesatria berpengaruh sama kemenangan Mental atau mereka. kapasitas Jawab cepet aja. iya kapasitas mereka untuk berperang. Udah jawabnya ya enggak juga sebenarnya. Iya kan? Intinya gitulah ya ngaruh emang enggak ngaruh Tapi sebenarnya. jawaban cepet jadi kan ngaruh gitu udah. Iya maksudnya intinya dia cuma mau ngambarin gitu loh kayak kesatria cuma gelar doang. Ya Nggak sebenarnya ada ngaruhnya apapun nggak ngaruh maksudnya. apapun. Status sosial yang ya hanya meningkatkan kepercayaan diri aja. Jadi Iya. moral pasukan itu Nambah. naik. Ketika lo berperang posisi lo warga biasa, ketika lo berperang lo jadi satria, beda lah. beda. Ya, Iya. memang maksud gue di situ juga kayak gue kalau gue nangkapnya kayak lo mau jadi kesatria mau enggak dia kan situ kan udah pasrah kalah sebenarnya kan cuman bisa bertahan ya kalau Iya. kalah udah pasti kalah kan gitu doang cuma bisa bertahan. Nah ketika dilantik itu ya udah gue senengnya kayak cuman ngaruh gak sih emang ya udah sih lo mau menang mau kalah ya udah gitu loh. Tujuan gue di sini adalah mempertahankan warga, ideologi yang dari babenya yang diturunkan ke dia itu keren sih menurut gue si Balian di situ. Nah, gue melihat kayaknya budaya zaman dulu ya ketika orang menjadi angkatan perang gitu ya. Mau dari angkat dia sebagai cuman pasukan biasa. Iya.
kayaknya tuh punya apa ya, strata sendiri ketimbang orang umum biasa gitu. Sampai sekarang bukan. Ya kalau sekarang kan ya Kalau negara lo- menganggap pasukan itu hanya sebuah alat negara gitu kan. Ya sama aja sih sebenarnya gitu. Cuman kayak punya wibawa sendiri, kayak punya kasta kalau zaman dulu tuh. Ya karena kan dulu masih realis, Bing. Ibaratnya negara apa kegiatan berperang karena wilayah tuh emang concernnya di situ zaman dulu. Jadi yang orang kalau cuman dua doang levelnya, lo kalau bukan warga biasa ya lu Tentara. tentara udah. Iya, kesatria kan Satria, disebutnya. iya. Dua itu aja kalau hidup tuh zaman itu tuh. Lo mau jadi satria, orang yang Jadi perang petani. atau petani, Cuma itu doang pilihan nih kan. peternak, udah. Nggak ada tuh apa selebgram yang tuh nggak ada. Jadi kaum kerajaan, kaum elit, terus kesatria, warga biasa itu kayak di India ya jadinya ya. Iya, India itu kan hanya Iya. mengkotakkan aja menurut gua. Semua di belahan dunia lain juga kayak begitu. Iya 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 iya. Iya. Di negara kerajaan Eropa juga ada kelas bangsawan. Di Inggris deh ada istilah Inggris, duke, ya iya. kan? Ada istilah baron, ada istilah apa? Itu kan kelas-kelas bangsawan gitu, rakyat biasa sama golongan gereja. Ibelin ini baron ya. Baron. 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 Baron tuh tingkatannya tuh di bawahnya Aduh, gue lupa deh pokoknya intinya dia Penguasa wilayah penguasa lah, kecil kayak lah. gubernur atau wali Iya. kota modelan gitu. bupati Iya kayak bupati, Kayak wali gitu, kota kayak kayak gitu. gitu-gitu. dari B aja. Bupati, baron. Kayak Pasti gitu dia udah punya ini sendiri. Udah Makanya punya tanah untuk dikelola lah. iya di sistem di Inggris pun juga susah loh, ibaratnya kayak Inggris kan sekarang dia ada negara persemakmuran kan, Iya. beberapa negara gitu di wilayah-wilayah lain gitu. Karena emang hierarki mereka kan ke atas tuh mengkerucut tuh ke Raja ke raja. ujungnya. Sekarang raja, kemarin kan ratu. Iya kan baru meninggoy. Iya, Elizabeth. Ya kayak gitulah polanya. Pokoknya lo tiap ada yang megang wilayah kecil, yang penting lo nunduk sama ratu, udah lu dikasih gelar apa gitu. Makanya kan dia setiap nyebut nama Duke Sir. of apa gitu kan, Oh. Baron of apa gitu. Kalau Sir beda lagi. Sir tuh gelar kehormatan dari ratu atau raja. Ser-seran. Dinaikin kelas bangsawan. Banyak yang kelas Oh. orang biasa dikasih Sir tuh banyak. Kayak di Alex Fergie kan Sir. Alex Ferguson, Beckham. David Beckham. Ya karena David Attenborough. Ya lebih Iya. ke mereka punya Dia punya prestasi prestasi, apa, ya. punya prestasi. bawa nama negara. Ya udah. dikasih ser-seran. Mm-mm. Enak kan? Iya. Kalau di sini prestasi bawa negara bintang iklan jadi ngijil. Bisa juga lu dapat ini gelar dari Solo. Apa? Apaan? Iya. Selebgram. Kayak si siapa tuh yang maju mundur siapa? Siapa yang maju Hari mundur, ini. maju mundur? Hari ini kan dapat gelar juga dari Solo. Apaan? Apa gelar karpet? Tahu Raden Roro apa siapa? Iya, nggak tahu deh Ya, gua. Raden Roro mah keturunan raja itu mah kalau Raden Bisa beli, Roro. bisa dapat gelar. Emang dia keturunan raja Syahrini. Enggak, gelar Ya, bisa. tapi Syahrini juga gelarnya ada sih sebenarnya memang. Princess Sarjana. kan? Tapi kalau kalau ngomongin star itu lebih ke arah prestis sih. Lo kalau dia dapat gelar dari ratu tuh kayaknya gimana? Kece, Ratu ya. yang bukan cuma sekedar ratu ya, ratu beberapa negara itu Inggris, Singapura, India. ini Australia, Iya. dan dia Tapi lu tahu nggak sih di film ini terakhirnya kan disamperin Raja Inggris. Apa sih alasannya? Dia itu kelanjutan Itu yang kan perang kali Perang berikutnya. salib ketiga si Richard. Oh, King Richard. makanya dia Lionheart. bilang dia nggak mau balik lagi tuh ya. Ya gue pandai besi. Enggak lu Ibelin. Enggak gue pandai besi. Gue raja. Gue Raja Inggris. Gua Kan Raja ditanya Inggris. ya. Gue pandai besi. Iya. Ya udah. Dari situ kan Raja Inggrisnya ya berarti emang dia nggak mau perang. Iya udah. Iya, yang diterusin sama dia Richard The Lionheart julukannya. Iya, Richard. Nah, di perang salib ketiga itu Richard juga memang terkenal banget sih. Maksudnya dia di kalangan musuh tuh sama kayak Ibelin lah namanya gitu. Wah, ini emang king, orang yang berbahaya gitu loh. Dia punya di apa sih kayak diapresiasi sama lawan lah gitu loh. Iya. Memang ini King Richard Lionheart, keren intinya gitulah. Iya, intinya dia nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa ya kok bisa gitu di wilayah barat ya, khususnya Eropa itu ketika udah disatukan sama
satu agama Kristen gitu. Jadi kepentingan bersama gitu. Sebenarnya gini dong, kalau gue ngelihat garis keturunan raja-raja di Eropa kan masih saudara semua gitu Iya, kan. betul. Dan gua tuh lebih melihat itu sebenarnya ada kepentingan perluasan wilayah sih. Gua nggak melihat itu adalah agama. Itu cuman buat bumbu orang biar dapat pasukan aja sih. Orang-orang tinggi ini. Maksud gua kan Kristen itu kan ibaratnya juga perlu waktu ya untuk nyebar di Eropa gitu sampai ke wilayah Nordik tuh yang orang Skandinavia. Makanya kan dia juga ikut perang kan untuk di dalam perang salib itu kan. Jadi anak buah Godfrey itu. Maksud gue kok bisa gitu yang perang itu kan gabungan dari kerajaan Inggris, Prancis, iya Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, iya. Gitu bisa gitu nyatu cuma atas nama agama. Maksudnya apakah semua yang bangsawan di masing-masing itu udah melek ini bakalan jadi kepentingan atau ada yang bego juga ngikut kalau benar percaya ini agama gitu? Enggak, kalau gue lihat kaum elit mah ngelihatnya kepentingan opportunity. Kaum elit pasti ngeliat opportunity, tapi kan kaum bawah kan cuma diperintah kaum elit kan. Iya. Kayak gitu juga. Perang salib ini kan yang akhirnya memecah belah agama Kristen, ada yang Katolik dan akhirnya timbul agama Protestan. Karena surat pengakuan dosa itu yang dijual belikan untuk kepentingan dana perang. Iya, dana perang ya. Iya emang betul kan itu kan akhirnya nih yang diprotes lah, makanya muncullah nih kaum Protestan. Iya, dan bahkan mereka dari rajanya tuh kalau nggak salah King James, raja Inggris tuh, rajanya namanya James tuh dia bikin Alkitab sendiri. Iya, Kristen Inggris. Iya, bukunya King James Version dan hampir semua negara di dunia pakai Alkitab versi dia. Gitu, berarti lo yang lo baca nih versinya raja Inggris. James. Gua baca. Hah? Yang gua baca. Yang dibaca saat ini. Gua denger yang lu baca. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Iya, bacaan ya. Gitu ya. Apalagi ya. Gitu ya. Ya dari film ini kita termotivasi. Motivasi apaan? Enggak ada motivasinya sih. Tapi kena knowledge sejarah soal ini sih benar. Bagus jadi ngebuka orang lah. Walaupun nggak ada yang tahu ya, maksudnya akurasinya berapa persen gitu kan. Iya. Apalagi dicampur tokoh-tokoh fiktif kan. Cuman mengingatkan kita pernah ada event itu gitu. Peristiwa yang kemungkinan 100 tahun lebih ya. Ya 1100, sekarang aja udah 2000. Iya, 1100 cuy. Udah 900 tahun, 9 abad yang lalu kan, sekitar 9 abad yang lalu. Nah, Nusantara tuh kemasukan itu 1500 apa 1511 1511 ya. Portugis pertama kali kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti 300 tahun setelah perang salib, 200 tahun setelah perang salib baru masuk orang-orang Eropa. Ketika mungkin saat itu di era itu kawasan itu udah dalam tanda kutip taklukan ya. Gitu. Karena kan ketika Eropa masih satu kerajaan yaitu Romawi, dan Yerusalem masih dipimpin sama orang Romawi, musuh mereka tuh hanya dari Persia. Yang pada akhirnya mereka kalah sama tentara Persia yang dan tanda kutip waktu itu udah bawa panji agama Islam. Jadi ketika mereka Romawi luntur dan muncul negara-negara sendiri, kerajaan sendiri, sentimen terhadap Muslim tuh dari situ udah kebangun. Nggak ada yang suka ya. Nggak ada yang suka karena Romawi itu udah emang terkuat di dunia loh. Iya, kalah sama Persia. Dan saat itu memang Persia Muslim ya, bukan Persia zaman 300. Itu juga kan sebenarnya kan dari Muslim juga, cuman digambarinnya kaum barbar di film 300. Sebenarnya emang nggak kayak gitu. Itu cuman karakter yang dibuat-buat aja. Kalau Persia kayak begitu, Mas Noratinya begitu, botak pakai sepak doang. Karena ada. Tapi di 300 itu digambarkan Persia itu penuh dengan bumbu magis, yang rajanya dari raja cuman badannya kecil tiba-tiba jadi tinggi.
Iya, itu soalnya sebelum si Xerxes. Iya, sebelum si siapa waktu itu apa asal kotanya Tiara itu Sparta ya? Apa sih nama kotanya dia tuh? Sparta. Iya kan, Sparta itu belum ditaklukin. Barcelona. Barcelona. Itu bukannya yang 300 itu bukannya orang Barcelona ya? Maksudnya dulu Barcelona tuh dulunya itu. Bukan, di sebelah sama Yunani itu kalau nggak Yunani. salah. Oke. Akadian kan pasukan sebelah. Perangnya aja di Thermopylae kan di Yunani. Oke, film ini dulu. Itu belum tertaklukkan sama Romawi. Oke. Masih belum ini. Makanya ketika Romawi gede lawannya Persia yang pada akhirnya ngancurin dia, dan sentimen itulah yang akhirnya nge-trigger orang-orang Eropa nih buat perang sama orang Timur Tengah. Oke, kita tutup dengan penilaian aja. Udah beda film tiba-tiba. Iya. Ya 100. Bicara perang banyak sih soalnya perang ya. Nah, di film Kingdom of Heaven ini buat gua film kolosal yang benar-benar keren. Membawa sejarah, terus CGI-nya bagus. Ya, plus-plus lah buat gua. Iya, rapi. Berapa plus kayak pijet lu. 8,5 lah. 8,5. Lo? Yo. 7,7 lah. Gua kalau gitu 9,05 deh. Keren. Cuma ya maksud gua karena ya ceritanya bagus, tapi kan based on true events ya. Iya. Enggak, maksud gua tidak sepenuhnya. Mungkin kalau ada yang full documentary akan lebih baik gitu kalau versi gua, karena kan itu akan memberikan perspektif yang lebih, iya kan? Karena based on secara real gitu loh. Peristiwa saya ini kan based on true event, yang gak ada masalah juga, tapi ya itu. Tapi film ini loh, menginspirasi satu film loh. Apa? Ghost Rider. Ghost Kenapa? Rider yang mana nih? Itu Raja pas Ghost Rider yang jadi api, Oh, orang itu. Hubungannya? Pas King Baldwin meninggal, kan topengnya dibuka. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.